Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Yesus, bagi Engkau lah segala pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa. Kami sembah namamu Yesus, nama yang berkuasa, nama yang dahsyat. Mari jemaat Tuhan berdiri di hadirat Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan. Jemaat Tuhan,
dan mati untuk kita. Haleluya!
puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Jangan puji Tuhan.
Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Memang kita sangat beruntung punya Allah yang sangat luar biasa. Bahkan pekerjaan Tuhan, bahkan kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan yang sebagai renungan bagi kita pada saat ini, yaitu yang tertulis dalam Matius 6 ayatnya yang 33. Matius 6 ayat yang 33. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman ini tidak asing lagi dalam kehidupan kerohanian kita. Tapi saya amat amati ini firman Tuhan perlu kita gali lagi lebih mendalam. Saya coba jabarkan dengan 3 intinya. Yang pertama yaitu merindukan. Kenapa? Kok kita masih merindukan? Sedangkan kita dari lahir aja udah jadi orang Kristen. Tapi kok masih merindukan? Coba kita baca di 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Mungkin salah satu yang dibaca. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8, yaitu hal merindukan. Coba dibaca. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagimu mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada hari ini. Merindukan. Apa yang kita rindukan dalam kehidupan kita? Apa yang kita rindukan dalam kerohanian kita? Apa yang kita rindukan dalam ibadah kita? Adalah mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada kita oleh Tuhan. Sudah dikaruniakan oleh Tuhan. Kalau belum, mari kita mencari. Bagaimana kita cara mencari? Kita lebih dulu merindukan. Ketiga hal tadi yang saya katakan, yang pertama adalah merindukan, yang kedua adalah berjuang, yang ketiga adalah menemukan. Dalam hal merindukan, ya, ini kita gabung ibadah dengan anak-anak. Yang pertama kepada anak sekolah minggu, kepada anak-anak pelajar. Apa yang menjadi kerinduanmu saat ini? Apa yang menjadi cita-citamu saat ini? Pengen jadi apa? Ya, seperti Horman ya, Pak, saya sangat merindukan tapi punya istri. Udah langsung pengen punya istri. Itu yang kita masak. Masalahnya mama kita masakannya enak. Saya merindukan istri yang seperti mama. Dan terus, kamu mau main kemana ini setiap hari main ke rumah kepala Lestari? Pak, saya rindu ketemu mantan. Loh, belum pacaran kok sudah ada mantan? Karena memang ada anak hamba Tuhan yang dia sukai, orangnya rajin, baik, anak hamba Tuhan pintar.
rajin sudah pasti pintar masak. Itulah kerinduannya Bapak. Setiap hari dia pengen ketemu mantan, padahal belum pacaran. Udah jadi mantan. Kok bisa jadi mantan? Ternyata mantan teman TK. Nah itu saudara. Demikian juga kepada muda-mudi. Ini juga kita gabung juga dengan muda-mudi ya. Apa yang kamu rindukan saat ini? Pengen punya pasangan yang ganteng, yang kaya, atau yang bagaimana? Karena dengan apa yang kamu rindukan saat ini, kamu serahkan semuanya kepada Tuhan. Kamu bergumulkan kepada Tuhan. Maka nanti Tuhan akan kabulkan. Pergaulan yang tidak baik merusak yang baik. Kemarin 3 hari yang lalu ada teman saya meninggal. Dia punya saudara perempuan yang kakak sudah hamil di luar nikah, hamil di luar nikah. Jadi belum selesai dia ngurusin ini saudaranya, dia sudah meninggal. Jadi ini yang menjadi pesan buat kaum muda. Jangan karena gantengnya, jangan karena kayanya. Jadi si laki-laki ini mau bertanggung jawab, ternyata dia dari agama seberang. Saya mau bertanggung jawab, tapi dengan syarat kamu harus masuk agama saya. Nah, ini untuk kaum muda ya. Mulai dari sekarang kita kaum muda harus merindukan saya ini nanti mau bagaimana. Perhatikan pergaulanmu, perhatikan juga keinginanmu, kerinduanmu. Seperti Norman tadi udah pengen dia tuh punya pasangan anak hamba Tuhan. Pintar masak, rajin. Saudaraku, saya saksikan sedikit ya, ini kehidupan saya pribadi. Tanggal 9 bulan 9 tahun 99 saya kecelakaan. Ini badan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Memang setelah saya sehat saya sadari dulu bapak saya meminta saya supaya hamba Tuhan. Kerinduan dari orang tua supaya anaknya menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi saya tidak mau. Saya ambil keputusan untuk merantau. Jadi saya merantau tidak ada modal kerohanian saya, tidak ada iman saya yang terbentuk. Jadi selama dalam perantauan hanya ingin kaya, ingin berhasil, ingin sukses. Setelah saya kecelakaan, saya perhatikan kehidupan saya yang naik turun, jatuh bangun, jatuh bangun. Oh iya, apa benar ya? Saya ini harus juga memikirkan apa yang dirindukan oleh orang tua saya. Dan saya pun berumur. Sampai saya berangkat ke Ujung Pandang, saya diberangkatkan satu gereja untuk sekolah Alkitab. Saya di Ujung Pandang selama 1 tahun. Saya baru merasakan bagaimana hidup berasrama. Ternyata memang ya Tuhan mendidik saya, mengarahkan saya untuk mengikuti program pendidikan ke sana, untuk membentuk saya dengan segala keadaan yang saya hadapi di sana. Saya tidak ketua asrama, ada yang lebih tua dari saya sebagai ketua asrama. Tetapi untuk menangani segala permasalahan yang ada itu saya. Di situ ada yang pendeta muda pacaran dengan siswi,
ada juga sama-sama sudah kerja muda, mereka berpacaran, berantem di situ. Saya juga sudah lihat di saat ada hamba Tuhan dari daerah, dia berkhotbah, tapi istrinya tidak mau mendengarkan khotbah, dia keluar dari rumah. Jadi selama saya dididik di sana begitu banyak persoalan-persoalan yang saya perhatikan. Bagaimana proses-proses daripada hamba-hamba Tuhan itu. Ternyata begitu menjenuhkan, ya, menggagalkan. Momen itu dipakai iblis untuk menggagalkan. Ini perasaan saya sendiri ya. Gimana ya? Ini orang-orang yang dengan Tuhan. Tapi karena kehidupan seperti ini. Nah, kembali tadi kepada kehidupan nikah rumah tangga kita. Kita juga sering mengatakan, kenapa ya? Saya sudah ibadah, saya sudah begini, saya sudah begini. Kok masih banyak persoalan-persoalan itu? Ternyata persoalan itu mendewasakan. Pendek cerita saudara, setelah saya pulang dari ujung pandang pendidikan, saya kembali ke pos saya. Baru pertama sekali saya ditugaskan sama Pak Gembala baca renungan. Saya sudah diturunkan dari panggung. Karena apa? Ada yang tersinggung, orang yang sangat berpengaruh dalam gereja ini. Dia yang bayarin kontraknya, dia yang sponsornya. Dia langsung mengatakan kepada saya, kamu tuh sengaja mencari ayat yang untuk menjatuhkan saya, menunjuk perasaan saya, menunjuk kesalahan saya. Terus saya jadi bingung. Saya bilang Pak Gembala, yaudah saya berbiasa dulu mulai daripada semua urusan. Jadi yang saya ambil di sini yang satu Tuhan yang sudah rencanakan dalam kehidupan saya, dan ini masih dalam pergumulan saya. Bagaimana saya menghadapi segala persoalan? Bagaimana saya melihat apa yang terjadi? Karena kedagingan kita ini keluar, karena kita menghakimi. Ternyata segala apa yang kita lihat itu untuk mendidik kita, mendewasakan kerohanian kita. Amin. Jadi saudaraku, ini saya lihat ya, carilah dahulu kerajaan Allah. Ini saya renungkan, saya berdoa bagaimana saya mencari hadirat Tuhan dalam kehidupan saya, dalam nikah saya. Setelah saya menikah, saya bilang sebelum menikah saya juga mau kerinduan saya. Kita ini harus tetap bersama, baik dalam hal pekerjaan setiap hari. Padahal dia karyawan tetap, saya suruh berhenti. Saya hanya usaha tambal. Karena yang saya rindukan kebersamaan saya dengan istri. Saudaraku, jadi dalam ini kita terapkan dalam menikah rumah tangga kita, mencari Tuhan. Kita mulai dari kerinduan kita. Mau jadi apa rumah tangga saya? Mau jadi apa anak-anak saya? Anak-anak juga sama. Mau jadi apa saya nanti? Perhatikan pergaulan muda-mudi. Mau jadi apa saya nanti? Perhatikan pergaulan. Ada kerinduan yang mendapatkan kebenaran. Karena hak kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Saudaraku, yang kedua,
berjuang. Tadi yang pertama kita merindukan. Tidak hanya merindukan, tapi kita harus beraktivitas. Kita harus mulai berjuang. 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Terutama mereka yang percaya. Sebab dikatakan di Filipi 1 ayat 29, kita tidak bisa hanya percaya, tetapi kita harus berjuang. Harus berjuang. Dalam perjuangan kita harus menderita, harus rela. Kita harus menderita, kita harus berjuang. Seperti tadi saya turun dari pelayanan, saya nggak berhenti sampai di sini. Saya tetap berjuang, saya tetap merindukan, saya harus bisa melayani. Tidak hanya sebatas percaya, tetapi kita harus berjuang, harus siap menderita. Dalam rumah tangga kita, bagaimana seorang istri berjuang untuk suaminya, bagaimana suaminya berjuang untuk istrinya. Sudah apa belum? Atau biasa-biasa saja? Atau kita pakai jurus yang ampuh, indah pada waktunya. Itu jurus paling ampuh. Ya, salah ada tunggu aja, indah pada waktunya. Pak Agus mengatakannya. Pak Indah. Itu jurus paling ampuh. Tetapi adakah seorang istri merindukan suaminya? Seperti apa? Ada nggak merindukan? Bagaimana? Saya sangat heran kalau ada seorang ibu-ibu yang menjelek-jelekkan suaminya di hadapan orang lain. Saya bilang sama istri saya, jangan coba-coba menjelek-jelekkan saya di depan orang lain. Sama saya juga, saya tidak pernah memberitahu kekurangan istri saya kepada orang lain. Oh dia begini. Ada hal-hal tertentu yang bisa saya utarakan. Contohnya kesaksian saya, bagaimana saya merindukan, bergumul, berjuang buat istri. Walaupun dia sudah di dalam Tuhan, tapi nggak cukup hanya percaya, nggak cukup hanya di situ. Saya maunya Pak, kita tergembala di sini aja enak, bahasa Batak, afdol. Kita bukan mengatakan yang lain kurang ini ya, kurang bagus, kita lebih bagus, saya lebih bagus, bukan. Tapi saya bilang sama istri, kita tidak hanya sebatas percaya, harus berjuang. Tidak hanya sebatas keinginan kita pribadi, tapi perhatikan suamimu. Saya sudah terlebih dulu dikasih suami. Nah, akhirnya saya bergumul buat dia. Saya ajak ke Kasmati, juga tidak mau. Sampai saya berpuasa, saya berdoa setiap hari. Sampai si Korman bilang, ngapain sih Pak sampai nungging pagi-pagi? 1 tahun saya berjuang untuk mendoakan istri khusus. Saya bilang kita tidak sebatas percaya. Ayo kita beraktivitas, kita melangkah lagi. Akhirnya saya bawa dia ke BPI. Aduh Pak, saya lebih terbangun di sini. Hati saya lebih terbangun di sini.
saya ada kekasih. Ini karena saya harapkan tadi jenjang pelayanan. Tidak hanya sebatas percaya, tapi harus berjuang, harus menjadi saksi. Akhirnya dia mau. Kami putuskan 2017 kita harus tergembala di mana? Di Karasman. Kami mendapatkan CWS di Cikarang. Di sini juga kami terdidik atas bimbingan Bapak Kepala kita. Sampai saya bisa direkomendasikan, diusulkan untuk masuk di teologi. Dan itu sudah selesai. Saya bilang sama istri, tidak hanya di sini. Harus ada levelnya lagi. Kita harus berani meninggalkan masa lalu, meninggalkan kegiatan kita, bahkan menjual segala apa saja untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Kita coba baca yang ketiga ya. Harus menemukan. Matius 13 ayatnya yang ke-44 sampai 46. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang dan ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ayat 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ayat 46. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Amin. Amin. Saudara menemukan. Sekarang kita sudah menemukan barang yang berharga, yaitu mutiara. Tidak hanya sebatas emas yang dimurnikan, tapi harus juga menjadi mutiara. Jika sudah menemukan itu mutiara, berarti harus kelihatan indah. Supaya kelihatan indah harus ada cahaya. Kalau digelap tidak kelihatan. Jadi sekarang mutiara yang indah yang telah ditemukan, ini harus kita saksikan kepada semua. Merindukan, berjuang, menemukan. Setelah menemukan, kita berhasil, kita berbuat kepada. Mungkin kalau ada talenta-talenta yang dipercayakan kepada kita, mari. Ada saudara-saudara kita yang lain yang mungkin bisa dididik untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Pergunakan mutiaramu. Tetapi ada juga firman Tuhan mengatakan, jangan berikan mutiaramu kepada babi, maka dia akan menyerang kamu, berbalik di neraka. Kalau ada yang punya talenta, berikan, saksikan kepada teman-temannya. Ajaklah teman-temanmu. Siapa yang mau, siapa yang rindu. Makanya dikatakan tadi dasarnya adalah kerinduan dari kita masing-masing. Baik anak-anak, baik yang remaja, baik yang keluarga. Karena memang seperti pujian kita tadi, kita sangat bersyukur kalau kita menjadi biji mata Tuhan. Amin.
luar biasa. Apapun keadaan dunia ini, ada corona, ada kejadian-kejadian yang lain, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Tapi kita persiapkan diri kita untuk menjadi mutiara. Mari kita perjuangkan, mari kita berikan seluruh kehidupan kita untuk kemuliaan Allah. Firman Tuhan sampai di situ, dan saya coba simpulkan. Kesimpulan, coba kita baca dulu dari Roma 5 ayat 1 sampai 5. Kalau itu Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita Roma pasal 5 ya, mulai ayat yang ke-1. Iya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Haleluya. Jadi kesimpulannya, merindukan itu kita beroleh kebenaran. Kalau kita berjuang tanpa henti, kita beroleh damai sejahtera. Jika kita menemukan yang berharga, kita akan beroleh sukacita dan kita menjadi saksi. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya persilakan kita angkat satu pujian. Tuhan aku rindu. Tuhan
istri dan anak mereka engkau Tuhan. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Banyak hal Tuhan yang masih merupakan kerinduannya Tuhan. Banyak hal yang Tuhan masih dalam pergumulannya. Hari ini Tuhan kami menyerahkan jemaat Tuhan. Tuhan berdoa saat ini untuk Tuhan Pastor Simanjuntak. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar lebih lagi diberikan hikmat, lebih lagi diberikan pengertian, pengetahuan yang berasal daripada Engkau. Sebab Tuhan, hidup kami adalah hidup karena percaya. Dan ketika hamba-Mu ini berdiri di sini Tuhan, Engkau mengurapi, pakai Tuhan lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi dengan apapun Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu ini menundukkan hidupnya dan keluarganya kepada Tuhan. Terima kasih firman-Mu sudah kami dengar. Jadikan kami jemaat dan para pelayan Tuhan mendengarkan, merenungkan sehingga berbuah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Pada hari ini kami berdoa Tuhan, lawatan-Mu terjadi pada jemaat-Mu pagi hari ini. Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan Engkau menolong Tuhan. Saat ini Tuhan, segala roh-roh yang merupakan melemahkan iman kami patahkan dalam nama Yesus. Setiap hal Tuhan yang menjauhkan kami dari Tuhan, kami saat ini Tuhan berdoa, biar kami Tuhan lebih lagi merindukan Engkau, lebih lagi mencari Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Lawat kami jemaat Tuhan, lawat kami hamba-hamba-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Lawatan terbesar akan terjadi, akan ada penganiayaan, akan ada Tuhan hal-hal yang terjadi. Tapi kami percaya sebelum Tuhan datang, terjadi Tuhan Yesus lawatan besar-besaran. Banyak jiwa bertobat, berlutut Tuhan dan menyembah Engkau. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya hal-hal itu terjadi. Kami semakin lagi naik, kami semakin lagi teguh di dalam Engkau, tidak goyah di dalam Engkau. Kami berdoa supaya kami setiap Tuhan hal-hal yang kami lakukan, kami melakukannya untuk Tuhan. Berkati pelayanan GPP Kadis di tempat ini, kuasa dan mujizat terjadi. Tuhan lawat dengan Tuhan lawatan-Mu, dengan urapan-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga pelayanan ini berdiri karena Tuhan Yesus Kristus. Engkau mau Tuhan menjadikan jemaat-jemaat-Mu kuat di dalam Tuhan, berdiri teguh, tidak goyah, dan giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kami tahu apa yang kami lakukan, jerih payah kami tidak sia-sia. Terima kasih Bapak, berkati setiap pelayan-pelayan yang melayani. Jadikan anak-anak remaja dan youth ini, jadikan Tuhan semua mereka Tuhan bergairah untuk Tuhan. Pada saat masa mudanya mereka memberi hidup kepada Tuhan. Bapak di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pelayanan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga. Mari jemaat Tuhan berdiri di hadapan Tuhan.